Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Seluruh pemirsa Syekhona TV yang semoga diberikan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam sesi tadabbur ayat-ayat yang dibaca di dalam surat dalam bulan Ramadan ini dalam sholat tarawih kita. Dan kita sudah sampai pada surat Al-Fil, surat yang menjelaskan tentang gajah di tahun kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat kita mendengar surat Al-Fil ini, imam sedang membaca surat Al-Fil atau kita sebagai imam membaca surat tersebut, maka tentu saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ketika kita mendengar atau membaca surat ini, maka apa yang harus kita hadirkan dalam benak kita? Sebagaimana kita tahu, terjemah. Yang kedua, setelah kita tahu terjemahnya, maka apa makna yang perlu kita dapatkan setiap kita membaca surat Alam tara kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil ini? Makna yang perlu kita hadirkan dalam sholat-sholat kita, makna yang perlu kita hadirkan setiap kita mendengar atau membaca ayat ini adalah satu keputusan ilmiah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kata Allah, kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengirimkan utusan terhadap kaum itu. Artinya, satu tempat, satu kaum yang mana di dalam kaum tersebut belum ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan tidak akan mengadab kaum tersebut, tidak akan mengadab orang-orang yang hidup dalam masa tersebut. Seburuk apapun kelakuan mereka, sehina apapun kelakuan mereka, Allah tidak akan mengadab orang-orang yang hidup di zaman fatrah, di zaman yang tidak ada rasul, tidak ada utusan sama sekali. Cara Allah mengadab dengan mengirimkan rasul ke orang-orang tersebut, sehingga ketika mereka beriman Allah tidak akan mengadab, tapi jika mereka kufur maka Allah akan mengadab mereka. Apa yang perlu kita hadirkan ketika kita membaca surat Al-Fil ini? Satu kesepakatan ilmiah bahwasanya kejadian Abraha, kejadian penyerbuan tentara gajah yang menyerang Makkah pada saat itu terjadi saat Nabi Muhammad SAW belum lahir. Artinya terjadi saat zaman fatrah, terjadi saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan mengadab satu kaum yang mana kaum tersebut belum kedatangan rasul. Di zaman Abraha belum ada rasul. Di zaman Abraha masih zaman fatrah karena Nabi Muhammad masih belum lahir. Di zaman Abraha masih menjadi zaman Allah tidak mengadab satu kaum pun. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, ashabul fil, orang-orang berpasukan gajah, mengadab gajah-gajah mereka, mengadab para pengikut-pengikut mereka, mengadab pemimpin mereka, mengadab siapapun yang ikut campur dalam masalah ini. Orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah itu, kenapa kok diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata guru saya, Syekhina Ki Haji Maimun Zubair, itu adalah adab yang Allah lakukan kepada mereka yang aslinya merupakan adab kepada umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi itu pasti punya potensi diakhiri dengan adab. Nabi Nuh diakhiri dengan adab, Nabi Lut diakhiri dengan adab, Nabi Hud diakhiri dengan adab. Nabi siapapun berpotensi diakhiri adab
terhadap kaumnya yang membangkang, kaumnya yang bermaksiat, kaumnya yang menolak para nabi, khususnya kaum yang menolak Nabi Muhammad SAW. Tapi di umat ini, di umat Nabi Muhammad SAW, azab tersebut tidak terjadi. Azab tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab yang harusnya dimiliki oleh umat ini dimajukan waktunya oleh Allah di zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Boleh Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tidak akan mengadab di zaman fatrah, tapi kalau urusan dengan Nabi Muhammad SAW, urusan dengan klannya Nabi Muhammad SAW, urusan dengan negerinya Nabi Muhammad SAW, urusan dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah mengecualikan hal tersebut. Sehingga kalau kita baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kita harus menanam satu kepastian dalam benak kita, dalam hati kita, bahwasanya kalau main-main sama Nabi Muhammad, sama siapapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, dengan apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, hati-hati, Allah akan mengadabnya. Abrahah saja yang hidup di masa fatrah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ingin menghancurkan sesuatu yang dimuliakan kelak di umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Oleh sebab itu, surat Al-Fil ini diiringi dengan surat apa? Diiringi dengan Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-saif, falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abraha, kepada Ashabul Fil, kepada tentara bergajah tersebut. Kenapa? Li'ilafi Quraisy, demi persatuan atau kebiasaan orang-orang Quraisy, demi kenyamanan yang dimiliki orang Quraisy. Siapa orang Quraisy ini? Orangnya Nabi Muhammad SAW, klannya Nabi Muhammad SAW, bangsanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita membaca surat ini, dua surat ini, Alam Taro dengan Li'ilafi Quraisy, maka hadirkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, tambahlah pengenalan kita terhadap biodata dan biografi dari Nabi kita Muhammad SAW. Entah itu setelah membaca surat itu, setelah selesai dari sholat tarawih, jangan pernah melupakan nama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad selalu disebutkan apapun yang berhubungan dengan beliau di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata Nabi Muhammad disebutkan, tangan Nabi Muhammad disebutkan, klan Nabi Muhammad disebutkan, nama Nabi Muhammad disebutkan, bahkan dada Nabi Muhammad disebutkan, kemudian punggung Nabi Muhammad disebutkan namanya. Alam nashrah laka sadrak, dada Nabi Muhammad. Wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak, punggung Nabi Muhammad SAW. Mata Nabi Muhammad disebutkan, kemudian tangan Nabi Muhammad disebutkan, semua hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad disebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Negara yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah negara tempat Nabi Muhammad SAW tinggal. Jadi jangan pernah main-main dengan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu kita harus meningkatkan rasa mahabbah kita di saat kita membaca ayat-ayat tersebut, membaca Alam Taro dan membaca Li'ilafi Quraisy. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di surat Quraisy ini, Quraisy sebagaimana kita tahu adalah klannya Nabi Muhammad, dan yang perlu kita hadirkan saat membaca surat Quraisy ini adalah apa? Yang perlu kita hadirkan adalah alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kata guru saya, Ki Haji Bahauddin Nur Salim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang dimiliki oleh Allah itu adalah sifat keseharian yang dirasakan oleh manusia. Apa itu? At'amahum min ju'. Kalau lapar, Allah yang ngasih makan.
wa amanahum min khauf. Kalau lagi takut, Allah yang ngasih rasa aman. Artinya apa? Dua sifat natural ini, dua sifat yang normal ini, dua sifat yang dianggap biasa-biasa saja ini perlu kita terus hadirkan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita menyebut ayat falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, kita hadirkan bahwasanya setiap kemudahan-kemudahan yang kita temukan dalam kehidupan kita itu semua dari Allah. Sehingga setiap kita membaca surat Quraisy, kita harus menambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata kegalauan-kegalauan yang telah kita lewati, telah kita lalui, benar-benar telah kita lewati dan telah kita lalui. Padahal katanya dulu, wah saya mati kalau saya hidup tanpa dia, wah saya gak bisa hidup tanpa kamu, saya mati, saya tidak bisa bernafas, saya ini, macam-macam perasaan-perasaan galau. Ternyata sekarang Anda sedang melihat podcast ini, sedang melihat tayangan ini. Itu artinya apa? Allah telah menghilangkan rasa takut kamu, rasa galau kamu, rasa hal-hal yang berkecamuk dalam hati kamu. Itu semua Allah yang telah menghilangkan itu. Maka jangan lupakan Allah, jangan lupakan Nabi Muhammad SAW. Itu yang bisa saya sampaikan dalam tadabbur dua surat ini, surat Al-Fil dan surat Quraisy, yang seakan-akan dua surat ini saling nyambung maknanya, sehingga oleh sebagian sahabat ada yang membacanya langsung jadi satu. Jadi ketika membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfim ma'kulim bismillahirrahmanirrahim liila fi quraisy. Langsung nyambung jadi satu sampai alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kenapa? Untuk menjaga makna-makna yang telah kita bahas pada kesempatan di sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.